Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah, siapakah orang yang selamat? Seorang sahabat Nabi bernama Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Siapakah orang yang menyebabkan mendapatkan keselamatan? Rasul menjawab, "Amsik alaika lisanak." Maka tahanlah lisanmu. Maka orang yang mampu menahan lisannya itu orang yang selamat. Dalam sebuah kitab yang sangat luar biasa, Mawa'idus Sahabah, disebutkan bahwa ada 4 tipe orang bicara. Pertama, memuji tanpa berani mengkoreksi biar selalu dipandang orang yang baik hati. Contoh saat ini, selalu memuji orang, salah pun dia dipuji. Apapun yang dilakukan selalu dipuji. Maka pujiannya membalikkan dengan kebohongan, walau dipandang dia orang paling baik, maka dia bukan orang yang selamat. Yang kedua, bicara ini adalah orang yang berani menyampaikan kebenaran walaupun hasilnya menurut orang lain menyakitkan. Ini juga perlu. Kalau ada kesalahan yang kita lihat lalu kita diamkan, itu kesalahan berbalik dengan dosa karena kita ketahui itu kesalahan. Tapi sampaikan kebenaran. Qul haqqa walau kana murra. Katakan yang baik walaupun pahit. Tapi nyatanya hari ini saya dan semua kita yang mungkin menjadi muballigh sulit menyampaikan kebaikan dan kebenaran karena takut merasa yang kita sampaikan ada orang yang tersinggung dengan yang kita sampaikan kebenaran. Mungkin ada fakta orang yang melakukannya, maka ketersinggunganlah yang dia rasakan. Itu bukan kesalahan lisan, tapi itulah kebenaran yang Allah sampaikan melalui hidayah Allah, kita sampaikan dengan lisan kita. Yang ketiga, inilah yang paling bahaya, qauluz zur, orang yang suka berkata sia-sia, mengejek, menghina. Lisannya tak pernah berhenti mengkoreksi orang lain, lisannya tak pernah berhenti menjelekkan orang lain, lisannya tak pernah berhenti memojokkan orang lain. Inilah orang yang jauh dari keselamatan. Yang paling selamat lagi adalah as-sum, orang yang diam. Diam bukan berarti tak mau bicara dan mengkoreksi. Diam hanya tak mampu melakukan yang terbaik. Bicara sudah, diskusi sudah, diberikan saran sudah, tak juga menerimanya. Maka kata Rasulullah, lebih baik kau diam agar kita selamat. Yang kedua, siapa orang yang selamat? Rasulullah SAW menyatakan, wal yasa'ka baituka, orang yang melapangkan, meluaskan waktunya ibadah di dalam rumah. Maksudnya apa? Selalu disampaikan, sekarang banyak kita di rumah lalai dalam ibadah terhadap keluarga kita. Kita sanggup berangkat ke masjid, tapi anak kita tak kita bangunkan untuk sholat ke masjid. Kita sanggup membaca Quran, tapi kita biarkan anak kita lalai, tak pandai baca Quran sampai dewasanya. Maka itu bukan orang yang selamat. Maka orang tua yang marahnya mendidik kita dengan ibadah, bersyukurlah orang tua. Saya dan kita semua mungkin ada orang tua yang tiap hari marah, tiap pagi marah, siang marah, malam marah. Gara-gara marahnya kita taat ibadah, itu orang yang selamat. Tapi ada orang tua yang melihat lelah anaknya tertidur pulas di tempat tidurnya, dia tak membangunkan, dia tak mengingatkan, udah sholat asar nak, udah sholat zuhur nak, udah sholat subuh nak, dia tidak. Maka rumahmu bukan keselamatan dalam pandangan Allah. Bahkan di rumah itu adalah bukan orang yang ahli ibadah, bahkan orang yang malas ibadah. Jauh dari nilai keberkahan, Allah turunkan nilai kesusahan dan keresahan dalam hidup kita. Yang terakhir, siapa orang yang selamat? Rasulullah SAW menyatakan, wabaki ala khoto'ati, maka orang yang menangis karena dosa-dosanya. Mudah-mudahan hari ini banyak orang menangis di pandangan manusia biar dianggap orang yang jauh dari nilai-nilai pahala, dianggap kita orang yang mulia. Tapi nyatanya menangislah mengakui dosa-dosa kita dalam kesendirian. Kita mampu menangis, meneteskan air mata karena dosa-dosa kita di keramaian. Mungkin zikir akbar, salat tasbih, kita sama-sama mampu menyeturkan air mata. Tapi nyatanya dalam kesendirian, keras hati kita meneteskan air mata. Itulah salah satu penyair yang paling populer di Sumatera Utara, Profesor Ahmad Baqi, yang digelar dengan sastranya. Seorang penyair menyatakan, maka ampunan dosa disebutkan dalam sebuah syairnya. Mohon dan pintaku padamu, oh Tuhan, atas perilaku
yang tak ku sadari. Mohon dan pintaku padamu oh Tuhan, atas perilaku yang tak ku sadari. Hindarilah daku sebarang kutukan, ampun dan maafmu mohon ku diberi. Makanya jadikan sebuah syair atau yang membuat kita menangis mengingat dosa-dosa kita. Ada orang mungkin melantunkan syair-syair kasidah meneteskan air mata dia, syair-syair kematian meneteskan air mata dia. Itu cara kita bagaimana kita mengingat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita orang yang selamat, menjaga lisan, jangan terlalu banyak bicara menyakitkan orang yang mendengarkannya. Yang kedua, jangan kita memikirkan diri kita dan lupa ibadah terhadap keluarga kita. Yang ketiga, menangislah dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan di masa lampaunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.